Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yaya Permatasari. Hari ini saya mau membahas mengenai permasalahan rumah tangga. Meskipun saya belum berumah tangga, tapi pengalaman ini saya sudah mengalaminya sebagai seorang anak. Hari ini saya mau membahas tentang broken home, not broken kids. Jadi tema ini menurut saya sangat menarik karena kenapa? Tema ini selalu ingin saya bicarakan, selalu ingin saya paparkan, selalu ingin saya diskusikan ke orang lain untuk lebih dipahami lagi bagaimana sih seorang anak yang broken home. Mungkin agak sedikit berbeda dari mereview buku. Lebih banyak saya akan berbicara mengenai pengalaman apa yang saya rasakan dalam permasalahan broken home ini. Nah, broken home itu menurut mungkin sebagian besar menurut orang-orang adalah perceraian. Tapi broken home itu tidak saja terjadi ketika suatu rumah tangga mengalami perceraian. Ada beberapa faktor yang bisa dikatakan bahwa keluarga itu mengalami broken home. Jadi kondisi yang bisa dikatakan broken home itu sebenarnya sudah ada pada tahun 1800-an. Di istilah broken home itu sendiri sudah ada pada tahun 1800-an. Kemudian secara rinci broken home itu adalah konflik atau perselisihan yang mengakibatkan perpisahan atau perceraian kedua orang tua yang memiliki tentunya dampak yang negatif terhadap anaknya. Itulah makanya disebut broken atau keretakan dalam rumah tangga. Nah, penyebab broken home itu ternyata bukan hanya perceraian. Menurut yang saya baca dan yang saya dengar itu dari beberapa psikolog, penyebab broken home itu selain perceraian ada kematian atau meninggalnya salah satu orang tua, seperti meninggalnya ibu, meninggalnya bapak pada waktu atau ketika seorang anak belum siap. Nah, yang ketiga itu adalah tidak adanya aturan dalam keluarga. Nah, ketika keluarga dikatakan broken home itu pada saat di dalam rumah tangganya itu sudah tidak ada aturan lagi. Contohnya anaknya sudah tidak menganggap orang tuanya sebagai orang tua lagi, begitupun sebaliknya. Sehingga mereka tidak mendapatkan peran dalam rumah tangga itu seperti peran ayah, peran ibu, ataupun peran anak. Nah, berbicara lebih lanjut mengenai broken home, saya sendiri ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Saya adalah anak dari broken home, tapi tentunya saya adalah not broken kids. Jadi kenapa saya sangat senang membahas tema broken home, not broken kids ini, karena menurut saya ini adalah tema yang sangat cocok buat saya, karena saya mengalaminya sendiri dan saya sangat tertarik untuk mempelajarinya. Saya sangat suka membahasnya karena saya ingin berbagi motivasi ataupun semangat kepada teman-teman yang juga mengalami hal tersebut. Mungkin saja bukan yang mengalaminya, tetapi juga bisa dijadikan pelajaran bagi mungkin kaum muda yang akan menikah ataupun yang sekarang sedang menjalani rumah tangga. Nah, yang ingin saya bagi kepada teman-teman adalah ketika teman-teman mengambil keputusan dalam suatu rumah tangga atau pernikahan, saya harap teman-teman berpikir atau melakukan dan menyelesaikan masalah itu
dengan berpikir 1000 kali untuk mengambil jalan perceraian dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena kenapa? Perceraian itu adalah penyelesaian masalah yang akan menimbulkan masalah lain. Itulah makanya saya sarankan untuk teman-teman yang akan menikah dan maupun yang sekarang sudah menikah, semoga dengan adanya nanti teman-teman mendengarkan efek dari suatu perceraian itu, teman-teman tidak memudahkan atau menyelesaikan masalah dengan perceraian seperti itu. Jadi di beberapa penelitian itu banyak yang membahas mengenai efek yang ditimbulkan dari perceraian, efek bagi anak-anak yang mengalami broken home. Jadi seberapa besar efek broken home yang mempengaruhi mental? Nah, yang pertama itu adalah afeksi. Afeksi, ketika seseorang atau anak-anak mengalami afeksi, dia akan susah mengontrol emosi, dia merasa insecure, kemudian mengalami depresi atau stres, kecemasan, dan mudah marah. Nah, afeksi ini lebih ke bagaimana dia mengontrol emosi dirinya. Kemudian selain kontrol emosi, yang berpengaruh di sini adalah behavior. Nah, behavior itu apa? Behavior itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak dia lakukan, tetapi setelah terjadi masalah itu ternyata dia melakukan hal tersebut. Contohnya seperti dia bisa merusak barang dengan mudahnya karena dia susah mengontrol emosinya, dan ketika dia marah dia gampang merusak barang, kemudian dia gampang melukai dirinya sendiri, terus bisa juga berakibat pada orang lain. Jadi ketika dia merasa dirinya sudah tidak dicintai atau disayangi kedua orang tuanya, nah hal-hal itulah yang bisa timbul di kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian yang bermasalah juga adalah sosial, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Nah, yang paling parah ketika anak dari broken home itu adalah dia susah menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan selalu merasa tidak percaya diri. Jadi sebagian besar seperti itu, sehingga ketika dia menjalin hubungan, baik itu sesama teman atau lawan jenis, dia biasanya cenderung lebih posesif. Kemudian toksik. Nah, ini adalah hal atau hubungan sosial yang sangat berbahaya karena dia merasa bahwa dia belum clear terhadap dirinya sendiri, namun sudah harus menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Jadi itulah makanya kemungkinan besar dia akan menjalin hubungan sosial yang toksik. Kemudian yang berpengaruh selanjutnya adalah edukasi. Nah, edukasi ini ketika seorang anak broken home mengalami masalah tersebut, maka edukasi atau akademiknya itu akan mengalami penurunan juga karena dia merasa dirinya tidak percaya diri, sehingga ketika melakukan sesuatu itu performanya atau performanya itu tidak maksimal, sehingga apa yang dilakukannya itu cenderung biasanya tidak selesai, atau ada juga kasus biasanya dia dulunya anak yang sangat cerdas, ketika terjadi masalah itu dia
menjadi anak yang prestasinya menurun seperti itu. Nah, dari keempat efek yang bisa terjadi ketika anak mengalami broken home itu saya rasa semua saya rasakan, tapi bagaimana lagi kita berusaha untuk memperbaiki itu semua. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mungkin keluarga atau teman kalian sendiri yang mengalami hal tersebut, mungkin ada baiknya dibantu dengan menjadi seorang yang significant other. Jadi significant others ini adalah orang yang menjadi peran pengganti ketika salah satu orang tua, baik itu ibu maupun ayah, dia bisa menggantikan peran dari salah satu orang tua tersebut. Misal ketika satu rumah tangga atau ibu dan ayahnya berpisah, mungkin dia memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Nah, sosok ini, anak ini butuh tentunya peran seorang ibu. Jadi significant other yang bisa menggantikan peran ibu itu bisa dari keluarganya sendiri, baik itu tantenya atau mungkin neneknya atau siapapun yang bisa menggantikan peran seorang ibu. Tapi dengan syarat orang yang menggantikan posisi ibunya ini dia memberikan kasih sayang dengan unconditional love. Artinya dia tidak mengharapkan apapun dari seorang anak ini. Jangan sampai nantinya ketika anak ini sudah mendapatkan kasih sayang atau pengganti seorang ibu, contohnya misal seperti tantenya. Nah, tantenya ini menuntut anak ini harus mengikuti kemauan tantenya itu. Jadi carilah sosok atau orang yang bisa menggantikan peran orang tua yang hilang tersebut. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, alhamdulillah ketika orang tua saya berpisah pada saat itu, umur saya masih kelas 6 SD, alhamdulillah saya mendapatkan signifikan others-nya itu dari keluarga ibu saya. Jadi saya tinggal bersama mereka, bersama tante dan om saya. Nah, sehingga peran orang tua itu tidak hilang dari diri saya. Jadi saya merasa masih bisa dinasihati, bisa diberikan kasih sayang, kemudian bisa dinafkahi oleh tante dan om saya. Jadi seperti itu. Namun banyak yang sebenarnya bukan hanya mental dari dalam yang bisa, bukan cuma perasaan-perasaan yang dari diri seorang anak broken home yang menjadikan mentalnya down, tapi ada juga faktor eksternal seperti pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa anak broken home itu tidak memiliki masa depan yang baik. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar hal tersebut. Kenapa saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya? Karena saya sering mendengar hal ini, bahwa katanya anak broken home itu tidak memiliki masa depan yang baik. Jadi semakin saya mendengar kata-kata ini, saya semakin terpacu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kenapa? Karena saya pikir harusnya saya lebih bisa menjadi orang yang lebih baik. Seharusnya saya lebih bisa menjadi orang yang lebih kuat. Kenapa? Karena mereka yang orang tuanya utuh dan orang tuanya lengkap saja bisa menjadi orang yang baik. Kenapa saya tidak? Toh saya juga makan dengan nasi, kemudian diberi
organ yang lengkap. Nah, apa yang membatasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik? Nah, dari situlah saya termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, supaya stigma-stigma yang seperti ini bisa hilang di masyarakat. Jadi saya harap teman-teman, ketika kalian melihat atau mungkin berteman dengan orang yang broken home, berilah mereka semangat, kemudian bantulah mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka, karena apa yang kami lewati itu tidak mudah. Kami harus mencari peran seorang ibu atau peran seorang ayah untuk melanjutkan hidup kami. Jadi mungkin seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya saya pribadi. Saya hanya ingin membagikan bagaimana perasaan seorang anak broken home, kemudian bagaimana saling memotivasi, bagaimana saling memberikan semangat, bahwa ketika saya memberikan suatu semangat atau motivasi kepada orang lain, semangat dan motivasi saya tidak berkurang, malah bertambah. Jadi saya harap teman-teman dengan adanya video ini kita sama-sama bisa belajar, baik itu yang akan menjadi orang tua, kemudian yang akan menikah, kemudian yang sekarang sudah menikah, bisa menjadikan ini sebuah pelajaran. Jadi sampai di sini video kali ini. Jangan lupa, jika ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa di-share, di-like, di-komen apa-apa saja yang menurut kalian yang bisa memotivasi kalian. Kemudian jika ada ide, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bikin video-video yang motivasi lagi. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah ditonton. Jangan lupa di subscribe.